Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. Pada sore hari ini alhamdulillah Allah pertemukan kembali dalam kajian fikih tasawuf. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua menjadi orang yang ahlul ilmi. Amin. Ahlul ilmi wal amal. Amin. Menjadi ahlul ilmi dan amal. Dan mudah-mudahan Allah terus mempermudah kita semua untuk melangkah menuju majlis-majlis ilmu. Karena seandainya orang yang wafat mereka dibangkitkan kembali, mereka pasti yang akan meminta apa untuk berangkat ke majlisul ilmi. Alhamdulillah sore hari ini Allah masih mempermudah kita untuk duduk bersama, untuk ngaji, mencari ilmu agama. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk menjadi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan menjadikan ia orang yang belajar ilmu agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada kali ini kita sudah sampai pada bab nikah. Ya. Karena Ivan tidak datang, Ivan. Bab nikah dari awal aja ya. An-nikah itu secara lughatan ad-dhammu wal wat'u. Jadi nikah itu secara bahasa artinya itu apa? Adalah berkumpul. Jadi nikah itu arti dari maknanya saja dari lafaz nikah itu artinya apa? Adalah berkumpul. Jadi berkumpul ini ya nikah sudah. Ya mungkin karena itu Mas Sam gak nikah-nikah karena sudah berkumpul tiap hari. Ini nikah. Dan kalau kita telisik lebih jauh lagi kata ulama, nikah itu disusun dari berapa huruf? Ini di kitab I'anatut Thalibin ada ini. Syekh Soto itu menjelaskan pertama dari huruf nun. Nun itu apa? Nikmat. Siapa yang enggak mau bilang nikah itu nyaman? Ya. Gimana Dit? Enak Dit nikah? Hah? Iya, nyaman. Nikah itu nikmat ya. Kaf nikah karomah ya. Ada kemuliaan di sana. Kalau orang tidak nikah, wibawanya, kehidupannya enggak terarah masih. Alif nikah kan? Apa? Di sana ada ulfah. Alif itu artinya ulfah, cinta. Hak hurmah artinya. Jadi berapa huruf ini? Makanya kita tidak akan menemukan kenikmatan hidup, kemuliaan hidup dan cinta kecuali melalui jalan pernikahan. Makanya nikah itu apa? Syiarul auliya, apa? Sunnatul anbiya wa syiarul auliya. Ya nikah itu ya syiarul anbiya, sunnatul anbiya wa syiarul auliya. Ya sunnahnya para nabi dan juga syiarnya para orang-orang as-salafun as-salih, para auliya. Bahkan Imam As-Suyuti beliau ini wafat masih termasuk tergolong muda, tapi karya-karyanya ini ratusan. Makanya kata ulama karyanya sama umurnya melebihi dari umurnya, karena saking banyaknya. Imam Suyuti ini apa yang tidak ada karangannya, fikih, hadis, balaghah ya, tafsir, pokoknya memang beliau tabahar benar. Imam Suyuti beliau tidak pernah menikah sama sekali. Tapi di akhir hayat beliau, dekat-dekat sudah mau wafat, beliau menikah. Lalu ditanya oleh para santrinya, ditanya, kenapa engkau menikah ya Syekh? Sedangkan dulu engkau tidak pernah memikirkan untuk menikah karena saking sibuknya belajar, ngarang dan lain sebagainya. Ya, sama kayak Mas Sam kan, sibuk bangunan, subban, ansor dan lain sebagainya. Ya, sampai jenggot bernaga.
Tapi akhir-akhirnya beliau menikah. Kata beliau apa? Seandainya tidak ada hadis faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi raghiba itu kalau setelahnya man, kata maknanya apa? Orang yang benci. Tapi kalau bukan setelahnya man, maknanya senang. Maka kata Nabi, orang yang tidak senang dengan sunnah saya, faman raghiba an sunnati, tentang sunnah saya, falaysa minni, maka dia bukan golongan saya. Makanya Imam Suyuti itu menikah karena apa? Imam Suyuti itu khawatir, takut falaysa minni, takut tidak diakui oleh umatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau belum menikah berarti belum sempurna menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya kan? Makanya segera menikahlah. Ya. Jangan terlalu banyak pilih. Yang terpenting menjadi siapa seseorang yang bisa menjadi qurrata a'yun, yang bisa menjadi apa ya, kedamaian dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Ya, cantik ada batasnya. Kaya bukan milik kita. Ya, tapi kecantikan dalam hati akan selalu abadi hingga akhir hayat nanti. Jadi yang terpenting. Ya, nikah itu banyak apa keterangan ulama, sampai di Anas itu ada cerita dia itu tidak uzab, tidak mau menikah, tapi lama-lama dia menikah juga. Kenapa? Karena ketika dia tidak menikah, dia mimpi, dia terlihat di padang mahsyar nanti ketika hari kiamat, dia bingung. Lainnya ada yang menjamin, ada karena berkah doa anaknya, ada yang anaknya wafat, yang mencari bapaknya dan lain sebagainya. Nah, dia bingung, gak ada yang bantu, gak ada apa. Akhirnya dalam mimpinya itu bangun langsung cari pasangan, langsung nikah. Ditanya sama ulama, kenapa kamu kok buru-buru ingin menikah? Iya, saya khawatir nanti ketika wafat tidak punya anak yang tidak mendoakan saya. Ya. Makanya nikah itu bukan hanya sekedar seks. Ingat, nikah itu bukan hanya sekedar antara seks, tapi nikah itu adalah lebih maknanya lebih jauh lagi. Nikah itu bukan hanya sekedar masalah hubungan suami istri saja, tapi makna dari nikah itu lebih dalam lagi. Satu yang jelas dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha, Allah akan menemukan kedamaian dalam hidupnya. Kalau orang tidak nikah, tidak damai hidupnya, Mas. Ya kan? Tapi kalau sudah menikah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau kita bahas nikah ini berat. Ini saya panjang. Yang jelas, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'afal yatazawwaj. Ya kan? Kalau kamu sudah mampu untuk menikah, fal yatazawwaj, nikahlah kamu. Makanya kalau orang-orang Arab itu saking menjaga nafsunya, saking menjaga ininya, biasanya mereka itu menikah muda. Banyak. Di Yaman itu umur 20 nikah sudah. Tapi tetap ngaji, tetap sekolah, semangat masih. Nah, di sini beda adatnya. Kalau di sini kan harus punya rumah dulu, kerja dulu, ini dulu, mapan dulu. Ya, coba nikah dulu. Jadi kadang kan begini kan, orang itu menikah karena khawatir, saya takut gak dapat kerja, gak dapat makan, gak dapat apa. Lu jangan khawatir. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Kamu menikahlah dengan perempuan. Karena apa? Perempuan itu bisa mendatangkan mal, rezeki. Ya. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau kamu fakir, kalau kamu tidak mampu, jangan khawatir. Yughnihumullahu min fadlih. Allah yang akan mencukupkan. Kalau nikah itu tidak ada ceritanya orang nikah itu tidak makan, tidak ada. Cuma yang paling berat itu memang dalam menikah itu apa? Ya kebutuhan, bukan kebutuhan masuk makan, tapi apa? Gaya hidup yang bikin berat itu. Kalau kata orang Madura, tengka, ya, tele, koleman, ini sama pelengenas nih. Kalau cuma untuk makan, sama anak lebih sudah janji Allah, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Ya. Makanya kalau orang kerja di luar negeri, di Malaysia, di mana,
banyak dapatnya, dapat tabungan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah dengar kalau ada tetangganya mati, tidak takziah. Ini terus apa? Ini nikah. Makanya nikah itu penting ya, penting. Kata Nabi, kalau sudah orang menikah, maka apa? Sudah menjaga nisbudi ini, sudah menjaga separuh agamanya. Fal yattaqi fi nisfil baqi, kata Nabi. Kamu setelah itu kalau sudah menikah tinggal menunggu, tinggal menjaga separuh agamanya lagi. Jadi kalau belum menikah, nah ini masih tenang ya. Bagasam dallah. Gitu ya. Beratnya. Dan apa ya, dalam menikah itu kita jangan terlalu oke lah, kita harus milih dalam jodoh. Kita harus milih dalam jodoh. Tapi jangan terlalu terus kita dia terlalu selektif lah. Yang terpenting akhlaknya, nasabnya, genah semuanya bismillah. Ya, kalau cantik itu kalau cantik ganteng itu relatif semuanya. Iya benar ini. Nanti samaan kalau sudah nikah, yang paling penting itu apa? Ada belanjanya, uangnya ada, mau dibelikan susu untuk anaknya, pampasnya ada, selesai hidup sudah. Ya. Ongguan ini. Ini hasil pengalaman. Berdasarkan survei ini. Ya. Benar ini. Nah, nikah itu secara bahasa aduatan ad-dhamm. Nah, secara wal wat'u apa ya? Ya, nikah itu secara makna artinya ya berhubungan suami istri. Tapi kalau secara syara apa? Aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bilafzi nikahin au taswijin au tarjamatihi. Katanya apa? Adalah satu akad yang mana di situ memuat diperbolehkannya melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau tazwij, ya, atau terjemahnya, ya, akad yang mana di situ memuat untuk kita diperbolehkannya melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau tazwij. Makanya tidak boleh lafaz lainnya. Harus ada dua lafaz ini. Nikah, tazwij, ya. Bilafzi nikahin atau tazwijin atau tarjamatihi, ataupun dengan terjemahnya. Ya, atau kawin, itu kan terjemahnya. Married, ya kan? Bahasa Inggris married, enggak apa kalau gitu itu. Terjemahnya. Tapi harus dengan dua lafaz ini. Terjemahnya dua lafaz ini, tidak boleh pakai lafaz yang lain. Misalnya, saya kumpulkan kamu dengan anak saya, misalnya tidak bisa. Kumpul itu apa maknanya? Ya kan? Makanya harus pakai dua lafaz apa? Tazwij atau nikah. Ini penting ini. Tidak boleh pakai lafaz lain. Makanya kalau di tahrim itu kebiasaan akad itu 3 kali. Pertama menggunakan lafaz tazwij. Kedua menggunakan nikah. Ketiga menggunakan tazwijha wa nikaha. Polong. Misalnya begini, ya Abdullah, ankahtuka. Pakai ankahtuka ini. Maktubataka Fatimah bimahri mi'alaf rupiah halan qabiltu nikahaha. Itu aja jawabannya. Ya Abdullah, tazwijaka maktubataka Fatimah bimahri man qabiltu tazwijaha gitu. Yang nomor 3 apa? Ya Abdullah, ankahtuka wa zawwajtuka maktubataka. Jawabannya apa? Qabiltu nikaha wa tazwijaha. Sudah. Doa sudah. Kalau bil mahrin madhkur itu cuma sunnah. Ya. Dalam pelafatan itu bil mahrin madhkur halan itu cuma sunnah saja disebutkan di sana. Jadi kita mengatakan qabiltu sudah cukup. Nah, kalau kata tazwijaha bil mahril madhkuri halan itu cuma sunnah. Kita pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Saya nikahkan, saya kawinkan.
saya terima. Begitu. Ya. Ini ada kitab bagus. Ini namanya Al-Miftah, ya. Al-Miftah li babin nikah. Fathul Fattah Syarah Al-Miftah li babin nikah. Ini tentang masalah pernikahan semua ini. Ya. Dari ini. Itu. Jadi ya. Jadi hanya ada 2 lafaz ini ya dalam pernikahan. Tidak boleh ada lafaz yang lain. Kenapa? Li'annahu fil Qur'an la yatiku illa bilafdhin nikah wa tazwij. Katanya ulama. Kenapa kok dalam nikah itu hanya ada 2 lafaz ini yang diperbolehkan dalam akad atau terjemahnya? Karena di dalam Al-Qur'an tidak menggunakan lafaz lain, hanya 2 ini, nikah atau tazwij. Ya. Makanya secara syara aqdun yatadammanu ibahata wad'in. Ini perlu ini. Jadi akad yang mana di situ memuat untuk diperbolehkannya kita melakukan hubungan suami istri. Ya, untuk diperbolehkannya melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah au tazwij. Lah, kata ulama, kenapa kok bilaf kok disebutkan dalam definisi bilaf dinikahin atau tazwijin? Karena ada satu akad tanpa melafadzkan tazwij atau nikah, tapi boleh untuk melakukan wati. Siapa? Budak. Budak. Paham budak? Tapi sekarang tidak ada budak. Budak sekarang sudah tidak ada. Sejak tahun berapa ya? Perang 40-an berapa itu dihapus perbudakan di dunia itu. Nah, sekarang tidak ada tuh. Makanya di sini bilaf dinikahin au taswijin au tarjamatihi. Itu ya. Nih, tentang masalah nikah. Lah, ini. Ya. Ini masalah definisinya nikah. Ya. Makanya kenapa kok ibahata wad'in? Karena itu muat seperti itu. Makanya kalau ada orang yang muhallil itu orang yang talak 3. Gini, ada Abdullah punya istri Fatimah, ya. Fatimah ini sudah ditalak 3 sama Abdullah. Talaqtuki salasa. Kamu talak 3 sama saya. Ternyata Abdullah ini ingin kembali lagi sama Fatimah. Ini si Fatimah ini tidak boleh kembali lagi kepada Abdullah kecuali dia menikah sama orang lain. Apa namanya? Muhallil. Ini. Lah, muhallil ini nikah ini tidak boleh kalau cuma sekedar akad saja. Tapi harus ya merepes-tepes ya. Ya, harus ini. Kenapa? Karena ada yang berpendapat ulama itu bukan ibahata wad'in, yastalzim wad'in. Karena jadi kudu papiye kita kagun pes-tepes. Walaupun setelah itu ditalak, tidak apa-apa. Ya. Tapi nunggu iddah selesai, baru bisa kembali istri sama suami yang pertama. Tuh. Lah rukunnya nikah ini ada 5. Ya, rukunnya nikah ada 5. Artinya rukun itu apa? Kalau salah satunya tidak ada maka tidak sah. Ya. Beda kalau syarat masih. Rukun ini ada 5. Pertama adalah zaujun, suami. Wa zaujatun, istri. Wa waliyun dan wali. Wa syahidan dan 2 saksi. Wasirat dan apa? Ijab kabul, transaksi. Lah, kenapa di sini saking hati-hatinya ulama ada rukun ini ada kata-kata zaujun, suami sama wa zaujatun. Lah ini karena ini sekarang orang-orang liberal ini memang payah ya kadang menafsiri ayat itu. Katanya menikah sesama jenis itu boleh. Ya, kata mereka. Alasannya itu apa? Katanya fankihu ma qabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba.
Katanya mereka, saya pernah ngobrol sama teman-teman, ya salah satu mahasiswa lah, bahas masalah ayat itu. Katanya menikah sama jenis itu udah apa-apa. Kenapa? Karena dalam Al-Quran fankihuma tobah. Katanya nikahlah kamu ma tobah. Ma ini kan bisa lil nisa, bisa lil rijal. Bisa ma mausul di sini bisa untuk makna laki-laki, bisa makna perempuan. Katanya mereka ini. Jadi saya yang penting syaratnya tobah. Senang. Kata mereka ini. Jadi laki-laki kalau ingin nikah sama laki-laki tidak apa-apa, yang penting tobah. Wah, kata saya, kamu itu udah ngaji kalau gitu. Min setelahnya itu kan min bayaniyah. Min menjelaskan isinya emma. Artinya di situ apa? Minan nisa, dari beberapa perempuan. Sudah jelas itu. Satu, saya ngomong, kalau kamu berani memaknai seperti itu, saya lebih berani. Emma itu bisa lil akil, bisa li ghairil akil, bisa untuk akal, bisa untuk manusia, bisa untuk hayawan. Ketika kawin sama kerbau, sapi, tidak apa-apa nanti. Ini yang bahaya. Makanya orang yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan karpe dewe, falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Tempat mereka itu di neraka. Ya ini kalau udah ngaji seperti itu. Makanya fikih ini memahami fikih, memahami Al-Quran ini butuh nahu. Kalau sampean belajar nahu, belajar sorfi, ya belajar sorof, nikmat memahaminya. Benar ini. Kalau nggak tahu nahu, kalau nggak tahu sorfiyahnya, berat memahaminya. Ya, kayak contoh famsahu biru'usikum. Kata Imam Malik, biru'usikum itu nyabaknya lil kamal. Makanya untuk mengusap rambut ini dalam bentuk harus semuanya, tidak boleh sebagian. Tapi kata Imam Syafi'i beda. Itu baknya bermakna lil ba'd, sebagian. Ya tinggal mau ikut yang mana terserah. Yang jelas semuanya sama-sama punya argumen, punya dalil, punya tendensi semuanya, tidak sembarangan. Makanya ulama itu berbeda, saya sudah sering jelaskan kan. Kenapa ulama itu sering berbeda? Karena mereka punya pendapat masing-masing dan mempunyai argumen yang kuat. Seperti saya sudah sering jelaskan ke sampean. Ada air di sini di gelas, ya. Air putih. Saya tanya sama Walid, apa ini, Lid? Walid jawabnya itu, tidak ada botol aquanya. Air aquan. Lo kok tahu, Lid? Oh iya, sampean biasanya kalau ngaji dikasih aqua. Tanya ke jual, hai, air apa nih, hai? Air hangat biasa, bukan aqua. Kok tahu kamu? Gak ada botolnya. Saya tanya Ustaz Abdurrahman, Ustaz, apa ini Ustaz? Sprite. Loh kok bisa? Itu, ada anunya sedikit-sedikit. Ada untuknya dikit-dikit itu. Ya kan? Gelembung-gelembungnya. Sama-sama punya dalil kan? Yang paling parah itu, kalau saya tanya ke sama, apa ini Freddy? Kopi kayak stres ini namanya sudah. Payah ini, tidak punya dalil, serampangan namanya. Jadi dalam memaknai dalam masalah nikah atau apapun, makanya beda ulama dalam berpendapat dalam masalah nikah dan lain sebagainya. Nah itu kenapa? Karena mereka sama-sama punya dalil yang kuat di sana. Nah 5 ini penting. Ini rukun ya. Kalau nggak ada satu maka ada sah. Beda kalau masalah wajib itu masih nanti ada pendapat begini. Tapi kalau ini sudah sepakat, jadi harus ada laki-laki mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Makanya jadi sering kalau walimah, kamu harus sadar suami kamu itu adalah manusia, istri kamu itu adalah manusia. Kalau sudah sama memahami yang perempuan manusia, yang laki-laki manusia, artinya apa? Namanya manusia. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna siapa? Ya makanya malaikat cuma. Yang tidak pernah salah terus siapa? Malaikat. Yang salah melulu setan. Tapi kalau manusia standar, kadang salah, kadang benar. Kadang sudah sama-sama saling memahami, oh iya saya manusia.
dan suami saya manusia. Nikmat sudah dalam rumah tangga. Ya. Kalau kata orang Madura ya, namanya piring sama sendok berkumpul pasti aklotak. Pasti berbunyi pasti sudah. Ya, manapun itu. Ya. Makanya caranya kita itu rumah tangga yang enak, caranya bagaimana? Syawir wa khalif kata. Perempuan itu bagaimana caranya? Syawir hunna wa khalif hunna. Perempuan itu dihargai, tapi jangan terlalu diikuti. Ya. Karena perempuan sama laki-laki itu beda. Karakternya beda. Makanya seperti dua sepasang sepatu, sandal. Sama beda tapi serasi. Misalnya perempuan mau niru laki-laki, tidak mungkin. Laki-laki mau niru perempuan, tidak bisa. Kadang kan saya pernah ditanya waktu saya menangisi di SMK itu, Ustaz, Islam tidak adil. Gawat. Langsung tembak itu. Islam tidak adil, Ustaz. Lu gak adil kenapa? Lu iya, laki-laki warisannya lebih banyak dari perempuan. Nomor 2, laki-laki boleh nikah banyak, perempuan gak boleh nikah banyak. Katanya. Laki-laki boleh jadi pemimpin, perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Wah, berat ini. Ya, saya jawab pelan-pelan. Laki-laki itu punya kodrat masing-masing. Ya kan? Sama perempuan. Laki-laki itu diciptakan dari tanah. Gimana tanah itu? Oh, jadi penopang segalanya. Kita itu unsur dari tanah. Makanya kan lek kolen ini kan macam-macam tanahnya itu. Katanya bahkan ada keterangan kalau kita dikubur di situ berarti kita diciptakan dari tanah itu. Ya kan? Dari tanah. Makanya kita ada bayangan-bayangan. Kenapa? Karena diciptakan dari tanah. Beda kalau Rasulullah, ini min nurillah, dari cahaya. Tidak ada bayangan sama sekali. Kalau kita dari tanah. Kan beda unsur-unsur tanahnya kita. Ya, makanya jangan melangit. Kita itu diciptakan dari bumi, dari tanah. Ya, tanahnya jangan melangit. Tidak ada. Karena kita hanya diciptakan dari tanah. Dan kita akan kembali kepada tanah. Makanya dalam sholat itu kenapa kita sujud 2 kali? Sujud pertama agar kita sadar kita diciptakan dari tanah, lalu dibangkitkan oleh Allah sebentar aja. Makanya ruknul qasir, al-julus baina sajdatain, ruknul qasir, rukun yang sebentar. Kenapa? Hidup dunia itu sebentar. Setelah itu apa? Sujud lagi, nyium tanah lagi. Artinya apa? Kita akan kembali ke tanah. Makanya celer-meler. Ya, kita sujud boleh, nyium tanah boleh, kita kembali kepada tanah kita. Tapi setelah tak lama dari itu kita akan dibangkitkan. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kita akan diberi pertanggungjawaban, diberi kesaksian oleh Allah. Ya kan? Kalau perempuan, makanya Allah itu menciptakan manusia beda-beda. Allah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam. Dari tanah. Allah menciptakan ayah saja tanpa ibu. Siapa? Siti Hawa. Makanya bahasanya min anfusikum. Dari jiwa kamu sendiri. Katanya min dol'i Adam. Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Makanya kata Nabi almar'atu kadol'i. Perempuan itu seperti tulang rusuk. Kalau dibiarkan bengkong. Tapi kalau di pro sekalian, potol sekalian, potong. Kalau langsung langsung patah. Makanya bilut wal ihsan, dengan lemah lembut. Ini perempuan. Hawa tercipta bukan dari kepalanya untuk disanjung, bukan dari kakinya untuk dijadikan alas. Hawa tercipta dari tulang rusuknya, dekat dengan lengannya untuk dicintai, dekat dengan hatinya untuk dekat dengan lengannya untuk dilindungi, dekat dengan hatinya untuk dicintai. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya kan? Perempuannya gitu sudah. Dan bini sawirhunna wa khalif. Ingat ini saya. Sawirhunna wa khalif. Jadi manja.
Saya mau gini anu dek, ini gini. Khalifun tapi jangan kamu ikuti, payah. Menurut orang bini payah. Oh, selak. Ya, Keng hargai. Ya, apa nih ya? Hargai, kasih posisi ya, tidak lapar. Ya, takut je dakah. Ini ilmu ya. Kalau sampai nikah nanti. Ini benar ini. Dan saya praktekkan dan saya benar saya rasakan. Setelah akad nikah, ini perlu jadi catatan juga ini. Dan harus apa ya sekarang itu? Di desa-desa atau di kota-kota saat ini itu nikah kadang perempuan sama laki-laki itu duduk berbarengan. Ini secara syariat haram. Kenapa? Yang perempuan ini masih bukan siapa-siapanya sudah duduk di sampingnya. Malah yang lebih parah lagi apa? Dikasih kerudung. Sampai dijadikan satu. Yang benar itu bagaimana? Perempuan taruh di dalam kamar. Yang akad nikah siapa? Yang laki-laki saja di depan. Tidak usah ikut-ikut di depan. Ini perhatian ini bagi yang perempuan atau apa. Kenapa? Ini karena nikah itu merupakan sunnatullah ya. Merupakan sunnah, merupakan sakral. Maka hati-hati. Ikuti syariat. Jangan sembarangan. Saya malah salut dengan SBY itu waktu nikahkan anaknya, kan perempuannya di dalam, laki-lakinya cuma di depan. Lah setelah akad nikah itu ada pertama liqaul awal ba'da nikah. Pertemuan pertama kali setelah akad nikah. Itu luar biasa itu. Ketika pertemuan pertama kali itu sampai nyanyi pertemuan yang ya, itu Masya Allah itu. Waktu pertemuan pertama kali itu ya, satu, tangan kiri sampean megang kepalanya perempuannya, ya, pegang. Terus tangan kanan kan salaman kan, ini suruh cium, dicium. Jadi kepalanya perempuannya dipegang, sininya, terus dicium tangannya, ya. Terus kaki sampean nginjak kakinya istrinya. Jadi itu seakan-akan apa? Istri kita itu sudah di bawah kita. Lalu sampean doa juga. Itu maqam mustajabah. Itu tempat-tempat yang mustajabah. Doa sudah. Doa sampean sudah. Mudah-mudahan jadi istri salihah, mudah-mudahan jadi pegang kepalanya, cium tangannya seperti itu, terus kakinya diinjak sedikit. Wah, itu berkahnya luar biasa. Ya, berkahnya luar biasa. Dan kakinya sama, jangan lupa kakinya istrinya diinjak, terserah yang kanan yang kiri terserah. Itu sudah seakan-akan kita berada di atasnya perempuan. Artinya apa? Laki-laki sudah berkuasa di sana. Insya Allah istrinya menurut. Jadi istri solihah, anis. Dan ingat lagi, malam pertama. Ya, malam pertama itu jangan sampai baabeun kalah kering bini dalam hal masalah sifat. Benih untuk urusan perangan. Urusan sifat. Jadi mun bisa abang kudu ditiraja malam nang kamar. Dek, kopi kalah. Es teh kalah. Ngambil kanan. Pokoknya kita sifatnya jangan kalah. Jangan sampai malam pertama abang pas lo pecet. Jadi kasih bini, pecet lagi Mas, ada. Selamanya kalah kita sudah selesai. Ini saya dapat di Yaman ini, guru saya bilang, entabeh cerita. Lailatul Zafaf. Hati-hati kamu. Kamu harus jadi laki-laki, kamu penguasa dalam. Karena itu malam penentu katanya. Kalau kamu kalah sekali sifat dan kalah selamanya. Makanya ada istilah kan, Jakarta itu mana takut ke sebini. Takut malam pertama suruh cerpe. Itu. Setelah nikah, selanjutnya, dan kalau bisa sholat dulu 2 rakaat. Setelah itu terserah Anda sudah. Ya. Fa'tu harthakum an-nasyi'tum. Sudah. An-nasyi'tum itu. Ya. Dari ini ada tanyakan dulu. Ayo monggo. Yang mau tanya masalah nikah, masalah akad. Monggo. Ada Ya. titipan pertanyaan dari Kak Mama, pengurus Ya. Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jika istri tidak mau mengikuti suami dan dia masih mau ikut orang tuanya, dan orang tuanya sampai ikut campur dalam rumah tangga anaknya, dan sampai nyuruh anaknya pisah saja, dan istri tersebut menuruti kemauan orang tuanya, itu bagaimana Kiai? Dan suami selalu disalahkan sama orang tuanya, dan istrinya tidak ada pembelaan untuk suaminya. Oke, intinya istrinya itu, ada pertanyaan ini, istri tidak patuh sama suami. Begini, ya, perlu jadi catatan juga. Bahwasanya setelah kita mengucapkan qabiltu nikahaha, maka apa? Semuanya hak tanggung jawab dunia akhiratnya yang dimiliki oleh wali pertama kali sudah pindah hak miliknya milik suami. Jadi bagaimana? Istri itu harus mengikuti apa kata suami, ya kan? Sampai kata Nabi, seandainya diperbolehkan untuk bersujud, maka saya akan memerintahkan istri itu sujud sama suami. Apalagi urusan masalah ikut suami apa, orang tua itu tidak boleh ikut-ikut. Orang tua itu tidak boleh ikut-ikut. Ya, orang tua itu tidak boleh ikut-ikut. Sampai ceritanya Rasulullah sama Sayyidatina Aisyah sama Abu Bakar itu, kan indah itu ceritanya itu. Ketika itu, jadi yang sama Abu Bakar ditampar itu Sayyidatina Aisyah. Makanya ketika Sayyidatina Aisyah disangka hadithul ifki itu, hadis yang bohong, disangka selingkuh oleh orang munafik kan, katanya selingkuh Aisyah, sampai Rasulullah itu tidak bicara sama Aisyah. Sampai Aisyah itu pergi ke abahnya, ke Abu Bakar. Katanya, "Abah, gimana saya ini?" Abu Bakar, kamu bukan urusan saya sudah. Urus kamu sama suami kamu. Ini teladan. Sampai berapa kali. Akhirnya apa? Aisyah langsung Allah yang mensucikan dalam Al-Quran. Bahwasanya Aisyah tidak melakukan, ini langsung Allah dalam Al-Quran. Ya, intinya apa? Dalam rumah tangga itu orang tua itu tidak boleh ikut-ikut sudah. Semuanya harus dikembalikan kepada mereka berdua. Harus patuh kepada suami. Orang tua sudah tidak punya tanggung jawab dalam hal itu. Jadi bagaimana sarannya? Harus ikut suami. Kalau dia ikut suami, dosa. Misalnya dia pengen pisah, dosanya double. Ya, karena agak patuh sama suami itu. Betul. Jadi tidak termasuk kategori durhaka, tidak mengikuti orang tua ya. Loh, begini, mengikuti perintah orang tua itu selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, kita boleh kok tidak ikut orang tua. Tapi selama tidak bertentangan dengan syariat, wajib hukumnya kita ikuti perintah orang tua. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, kayak contoh kemarin itu, hal ikut suami itu kan wajib. Itu ya. Salam. Gitu. Lain? Ya. Masalah tunangan. Ya, akad. Oh, tunangan. Ya, gimana? Yang kebiasaan kalau tunangan di daerah Bogor itu kan harus ketika yang perempuannya laki-laki itu kan masih kecil. Iya. Nah, itu bagaimana? Masya Allah, ini pertanyaan fenomenal sekali ya. Pertanyaan luar biasa sekali ini. Dan ini sudah terjadi di sekitar kita. Bahkan kayak wajib. Ya, bahkan kayak wajib. Jadi kalau pas tunangan, pas lamaran itu kadang ketika kan pertama dari pihak laki-laki ke perempuan. Kedua, pihak perempuan balas ke rumahnya pihak laki-laki. Lalu perempuannya itu ditinggal, nanti pulangnya goncengan sama tunangannya itu. Bagaimana hukumnya? Haram. Ya. Haram hukumnya tetap kan. Tidak bisa. Solusinya kalau nikah siri enggak apa-apa. Gimana? Kalau disiri. Begini, Wan. Nikah itu tidak ada nikah sirri, tidak ada nikah sah. Semuanya nikah. Ya solusi yang baik ya nikah.
Nikah sudah, diakad sudah. Apa? Fatu hartakum manasitum sudah. Jangan kan gonjengan. Dibanting enggak apa-apa. Ibaratnya seperti itu. Lah makanya itu kalau saya sering saya diajak lamaran, saya ngomong kalau bisa enggak usah gonjengan. Sudah bawa pulang saja. Artinya khidbah itu hanya sebatas kalau kata orang Madura masang bin sabin. Tidak lebih jauh dari itu sudah. Untuk memberitahu bahwasannya dia itu adalah calon istri saya. Itu saja, tidak lebih. Lah urusan masalah dibawa goncengan ke sini ke sana, ya itu hanya adat. Adat yang disyariatkan itu yang saya tidak senang. Iya, adat yang disyariatkan dalam artian apa? Kalau nanti kamu tidak mau goncengan, burung, payah ini kan? Ya kan, palang ya. Jadi harus ada kayak lebaran lagi ya. Lebaran kalau tidak goncengan, wah langsung kiamat ini, langsung guru. Kiamat langsung. Jadi ontalan, yaitu perlu dijelaskan sama masyarakat hal seperti itu. Ya saya sering kan nyampaikan kayak mandi mayit. Mandi mayit itu kan kalau laki-laki yang lebih parahnya itu apa? Yang mandikan itu perempuan. Kebanyakan perempuan itu bukan mahramnya lagi. Nah, hal-hal seperti itu kan perlu ada orang yang berani tegas untuk menjelaskannya. Untuk menjelaskan ke orang-orang. Ya yang enak bagaimana? Ya saya mau bawa mobil aja. Tidak usah goncengan. Iya bawa mobil. Jadi nanti diantar pakai mobil. Atau misalnya ada fitnah, ini gimana solusi yang terbaik Gus kalau seperti ini? Pakai mobil. Nanti misalnya ya sudah kamu di sini, nanti saya antar. Pakai mobil. Supir depan, tunangan laki-lakinya di depan, yang perempuan di belakang, bawa mahram satu, selesai. Ya kan? Antarkan ke rumahnya, tidak ada fitnah, tidak ada apa. Gitu. Kalau bonceng pakai takbir. Ya, gimana goncengan pakai takbir itu? Coba. Corona. Goncengan sama cowok cewek biar boleh pakai takbir gitu ya. Iya, susahnya itu nanti takutnya remnya itu ABS. Walaupun ada takbir tapi masih. Ini yang bahaya ini. Tabur kan. Tidak bisa. Ya Allah. Jangan ya. Tetap haram hukumnya. Tetap haram hukumnya. Tidak bisa. Makanya solusi yang terbaik naik mobil. Itu solusi terbaik. Yang lain? Ya. Ketika seorang suami tidak sengaja mentalak istri karena pertengkaran yang terjadi, kemudian ada kata-kata pisah. Nah itu apakah masuk talak satu dan bagaimana cara untuk rujuk? Ya. Ini pertanyaan sangat luar biasa juga. Kenapa? Biasa terjadi di desa-desa, di rumah-rumah kita katanya. Apa? Bagaimana dalam pertengkaran tidak sengaja suami mengucapkan lafaz talak. Begini. Dalam fikih itu ada 3 hal yang tidak bisa dibuat mainan. Guraunya saja jadi. Apalagi kita serius. Yang pertama adalah nikah. Nikah itu tidak bisa dibuat gurauan. Pernah cerita di Tarim itu di zamannya Syekh Abdullah As-Satiri, ayahanda dari Habib As-Satiri. Ada orang teman akrab ngobrol-ngobrol, ngomong ini, kamu punya anak perempuan? Alhamdulillah, iya. Nikah sama saya ya, kata temennya itu. Iya dah. Ya sudah jadi dah. Selesai. Guyon padahal ini. Sudah berapa tahun kemudian anaknya perempuannya ini besar dan mau dinikahkan. Ketika mau dinikahkan, sudah ada jodohnya genah. Temennya ini datang. Tidak bisa. Udah bisa kenapa? Anak kamu sudah istri saya sejak dulu. Loh kok bisa?
Loh, saya kan sudah ngomong di Masjid Babtaina itu dulu. Iya ya. Dalam fikih nikah itu tidak bisa buat mainan. Mainan saja jadi. Itu istri saya tidak boleh nikahkan sama siapapun. Geger akhirnya pergi ke Abdullah Syatili. Ketika duduk sama beliau, gimana ini Beb hukumnya Beb? Benar suami kamu? Apa? Benar ini? Ini suaminya. Coba saya tanya sekarang. Apakah kamu bayar mahar selama ini, selama 10 tahun ini? Belum Beb. Apakah kamu beri nafkah? Belum Beb. Ngomong ke walinya, lah kamu minta hulu. Jadi apa? Minta hulu itu apa? Minta talak dari pihak istri kepada suami karena sudah tidak mempunyai tanggung jawab. Harus ditalak. Kenapa? Karena tidak tanggung jawab. Seadanya. Akhirnya ditalak gitu. Ditalak akhirnya nikah sama orang lain. 1. Lah nomor 2 apa? Talak. Itu dibuat mainan kah atau gak dibuat mainan, sadar atau tidak sadar, tetap jatuh talak sah 1. Hati-hati makanya. Hati-hati bener masalah ini. Kalau bahasanya sharih ada 2 talak itu. Ada yang sharih, ada yang jelas. Tolak tuki, saya talak kamu, saya pisah kamu. Ada yang gak jelas? Yang tidak sharih. Yang tidak sharih ini apa? Kalau diniati talak, maka jatuh talak sah 1. Contoh, pulang kamu dari sini sudah. Jangan kamu kembali di sini rumah sini lagi. Tapi kalau di hatinya diniati talak, maka jatuh talak 1 yang tidak sharih. Tapi kalau yang sharih, sahabat mi kok belado yang melolo ban. 1 ini sudah. Makanya sebelum menikah harus buat komitmen sama istri. Kamu sama saya jangan pernah ada kata talak. Jangan pernah ada kata talak. Ya kan? Makanya itu komitmen dari awal. Lah, caranya bagaimana untuk kembali kepada itu kan sudah jatuh talak 1. Lah, caranya bagaimana untuk kembali kepada lagi? Caranya cukup melafadzkan rojak tuki. Tidak perlu akad resmi lagi, tidak perlu. Karena itu namanya tolak rojai. Tolak yang masih bisa kembali. Cuma rojak tuki. Atau saya mau kembali lagi sama kamu. Ingat itu, hati-hati. Ini apa ya sekarang itu bahasa pesa itu kadang kebaikuah bireng orang. Iya benar ini. Makanya ini gunanya sampean itu dekat sama ulama, gunanya sampean ini ngaji biar tahu. Kalau emosi itu sudah emosi. Kalau emosi itu sudah kadang nggak jelas sudah. Kalau santri di rumah beda. Kenapa kamu udah hafal, Jong? Waduh, saya portasi, non. Ini frustasi, portasi. Makanya saya pesan, kalau sampean marah dalam rumah tangga, mending sampean keluar dari itu. Kalau marah, saya gitu. Kalau saya marah sama istri, saya keluar. Saya takut tidak kuat. Ya makanya kuncinya itu dalam rumah tangga ngalah itu. Kalau ngalah nikmat sudah itu. Ya. Udah ya? Jelas? Itu. Abghadul halal indallah apa? At-talaq. Ya kan? Paling dibenci oleh Allah satu yang halal tapi Allah benci. Apa? At-talaq. Tapi tidak ada mau boleh. Aduh. Ya kan? Jadi halal tapi dibenci oleh Allah adalah hati-hati ya. Kalau mau dirujuk si istri, tapi Ya. istri tidak mau kembali lagi sama suami. Apakah itu termasuk paling dibenci juga sama Allah? Tetap. Kenapa? Karena dia kok bisa talak? Wong nikah ada solusinya semuanya. Kok sampai ada ucapan talak seperti itu? Ya. Yang minta kan istri. Begini, tapi kan ketika mau rujuk itu kan sudah masalah, sesudah masalah kan. Gitu. Sesudah masalah kan. Mendapatkan talak. Gitu. Iya memang. Ya makanya. Ya, makanya kata Gus Baha itu kan,
salah satu tanda wanita solihah akhir zaman adalah apa? Cerewet gitu. Dan saya lihat begini. Saya lihat orang yang keramat, yang punya luar biasa itu, biasanya rata-rata istrinya itu keras. Cerewet rata-rata. Keras rata-rata. Banyak. Nyambung. Banyak ternyata. Sebudakin kiai-kiai saya tak usah. Iya. Ya wis anu itu sudah los gak rewel di. Ya. Wis kalau rumah tangga itu Masya Allah. Ya berat memang, namanya saja rumah tangga. Jadi semakin kamu naik maka akan semakin berat cobaannya. Terus berat cobaannya. Ya. Berat, bener ini, bener. Makanya kata orang Arab, al-farah syahr wa ba'dahu kasadahr. Katanya orang nikah itu senangnya 1 bulan. Setelah itu rasanya kadang punggung ini mau pecah katanya. Al-farah syahr katanya. Ya kan? Bener, Lid. Senangnya sekecil. Kurang lebihnya seperti itu. Sudah? Allah alam. Yang lain? Tidak ada? Tanya kan? Mungkin ini mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang cinta sama ilmu. Amin. Ya, khairu jalisin kitabun. Kata orang bijak mengatakan paling bagus-bagusnya duduk itu majelis, ya duduk dengan kitab itu. Duduk dengan kitab. Makanya saya suka beli kitab. Banyak. Saya ngoleksi, beli punya rezeki, beli. Kemarin saya beli tafsir ya. Ini saya pengen beli tafsir Tobari. Sampai teman saya nyeletuk. Tak pernah dibaca kok beli kitab terus. Saya ngomong, saya cuma ingin buat contoh untuk anak-anak saya. Bahwasanya saya itu cinta sama ilmu. Paling tidak saya tidak baca, siapa tahu anak saya atau teman saya, kerabat saya, ya kitab lihat anu. Saya cuma pengen buat contoh. Kebai balik oning cendi pak cinta kail. Karena sekarang ini orang yang senang belajar ilmu agama ini, aduh berat sudah 1001 sekarang. Ya, ini memang saya kemarin kenapa saya menang saja? Karena tidak ada pergerakan dari sampean. Tidak nanya ke saya, tidak ada neng, saya butuh siapa? Al ilmu ya'ti wa la yu'ta kata apa? Waktu itu zamannya Harun Ar-Rasyid ya. Zamannya siapa ya ulama waktu itu? Ketika itu putra namanya kalau nggak salah Khalifah Maimun kalau tidak salah. Waktu itu mau belajar, kata abahnya Harun Ar-Rasyid apa? Kamu datang sama itu. Kata pegawai pejabat pemerintah yang lain, "Bu, jangan raja ini putra mahkota ini, biar beliau yang datang ke sini," katanya. "Lah," katanya, "al ilmu ya'ti wa la yu'ta." Ilmu itu apa? Didatangi, bukan mendatangi. Kalau saya sih pak ngoprak melolo, berarti saya sih butuh sama ya. Ya'ti wa la yu'ta. Hanya kalau ini memang mau dibuat rutinan, ayo di list lagi. Mungkin kalau bisa kayak Kavita Putri itu. Jadi sudah ada jadwalnya. Senin ini sampai berapa bulan sudah ada. Tidak usah repot-repot makan, tidak usah. Tidak usah repot-repot apa-apa, tidak usah beli apa pun. Yang penting kita ngaji seperti ini ya. Dan memang malas ngaji seperti ini. Kenapa? Ya karena kenjener aja. Satu bab saja melebihi 100 rakaat. Kita baca sudah 2 bab ini. Nah, kita bacain 100 rakaat. Nyaman. Sama jeng ya. 100 rakaat. Oke. Dan ceretan ke sebawe karon ini kemarin tang haji. Dari haji kalian lemat.
Tak apa je tiba. Engkau baca risak sebelum rakaat lagi. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Insyaallah nanti ketemu lagi Senin depan insyaallah tiap sore ya. Wallahu alam.